Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat masa kini. Kembali lagi di channel ini. Di kesempatan ini, menariknya, ini menjadi kali perdana masa kini menghadirkan medium sepak bola di kanal YouTube-nya. Kita telah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Sekretaris Umum Persiraja Banda Aceh, Pak Rahmat Jailani. Bang Rahmat Jailani. Oh, biar lebih mudah, Bang Rahmat Jailani, teman-teman. Nah, biasanya di masa kini itu teman-teman menyaksikan seorang ya cewek yang menjadi host, kali ini berbeda begitu. Bang, ya. Kita sudah berburu dengan waktu. Ya. Persiraja dan tim-tim lainnya di Liga 1 juga sudah melakukan serangkaian persiapan. Apa kabar Persiraja, Bang? Sejauh ini baik ya, baik. Kita sudah 2 minggu lebih latihan dengan berbagai variasi. Kemarin ke gunung, kemudian mungkin dalam minggu ini juga akan ke pantai dengan berbagai program yang sudah ditetapkan. Sejauh ini perkembangannya cukup baik dan kita cuma tinggal menunggu satu lagi pemain asing yang akan sampai. Selanjutnya komposisi pemain sudah komplit. Nah, kemarin Bang di awal-awal ketika mencari pemain, dengan ya kita tahu bahwa banyak pemain sudah dikontrak di Indonesia ini, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana siasat yang dilakukan oleh manajemen untuk merekrut pemain-pemainnya? Pertama tentu saja tim pelatih harus membuat semacam program tahun ini ya, bahwa pemain yang dibutuhkan itu seperti apa. Dengan sisa pemain musim lalu kita cuma 9 orang, dari 9 orang itu cuma 4 pemain inti. Jadi saya pikir memang tim pelatih kemarin bekerja keras untuk mencari pemain yang sesuai dengan karakter Persiraja, atau katakanlah sesuai dengan karakter kemauan tim pelatih, kemauan Coach Henry lah. Nah, jadi kemudian dari beberapa nama kita melihat, kemudian kita panggil ke Banda Aceh dan kemudian kita seleksi. Beberapa nama yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita baru kemudian kita pulangkan. Jadi kehadiran beberapa pemain-pemain yang sangat baru dalam tanda kutip di Aceh hari ini bukan berarti mereka sangat baru di sepak bola, tapi mereka orang-orang berpengalaman di sepak bola. Tinggal bagaimana kemudian tim pelatih meracik, menemukan chemistry di antara mereka dan membentuk sebuah tim yang solid kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, sejauh ini Bang, sejauh persiapan yang telah dilakukan oleh Persiraja, bagaimana dari kacamata manajemen, mungkin juga telah mendapatkan laporan dari tim pelatih adaptasi pemain-pemain baru ini, Bang? Sejauh ini cukup bagus ya, karena kita tidak hanya membuat program di dalam lapangan, tapi juga kita membuat program di luar lapangan misalnya, untuk membangun chemistry, membangun kekompakan, membangun macam-macam lah. Karena hasil tidak hanya ditentukan ketika sedang latihan, tapi prosesnya kita mulai dari luar lapangan. Dan itu sudah menjadi katakanlah kebiasaan tim kita dari dulu-dulu. Jadi semenjak 2017 ketika kita mengambil alih tim Persiraja ini, semangat kekeluargaan, rasa kekeluargaan itu lebih kita utamakan. Sehingga mereka itu mau bermain habis-habisan, mau bermain mengeluarkan seluruh kemampuan karena mengingat bahwa yang dia perjuangkan adalah keluarga besarnya gitu loh. Jadi tidak serta-merta dia seolah-olah profesional hanya bermain sebatas kemampuan, tidak, tapi mereka akan bermain mengeluarkan kemampuan yang sebesar-besarnya. Nah, ini menarik teman-teman. Memang dari dulu itu kelebihan, bahkan sudah kalau trademark bermainnya Persiraja itu lantang laju, militansi. Kalau di luar itu secara psikologis Persiraja itu punya kelebihan memiliki kekeluargaan yang hangat gitu. Betul. Nah, ini kan praktis kalau dulu pemain dulu tinggal 4 orang, praktis PR terbesar adalah menciptakan chemistry. Nah, kan itu butuh waktu, Pak. Nah, di luar lapangan ini apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di MES begitu atau tim pelatih dan manajemen, Pak, agar itu cepat tumbuh? Pertama kita menentukan jadwal makan ya. Jadwal makan itu serentak. Jadi kalau di Banda Aceh kita makannya setelah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dulu berjamaah, ada yang ke masjid segala macam, pulangnya kita makan gitu. Jadi makannya sama-sama bareng gitu. Jadi nggak makan duluan. Kemudian ada tradisi kita lah yang biasa kita pakai, ngopi kan. Jadi budaya ngopi kita itu
tidak kita bedakan misalnya yang pemain senior jalan sendiri gitu, pemain muda jalan sendiri, enggak. Tapi memang kita bercampur membuat hal seperti itu. Nah kemudian acara-acara di luar itu, kadang-kadang kita misalnya makan di luar atau apa gitu segala macam. Nah, itu 3 hal itu cukup membuat pemain luar yang baru datang itu merasa disambut dengan hangat di Aceh gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara pemain Aceh dengan pemain non Aceh. Semuanya mereka merasa bahwa ya seperti pulang ke rumah sendiri. Dan itu penting untuk mengikat itu. Nah di dalam latihan pun Coach Henry misalnya juga selalu mengingatkan soal itu, bahwa kita ini adalah keluarga. Kalau yang satu jadi pemain inti, yang ini tidak merasa tersaingi, justru harus mensupport gitu. Nah hal begini yang kemudian mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang kuat. Nah Bang, terus lagi kan seiring berjalannya waktu ini kan kita sempat juga kemarin itu ada beberapa hal yang menyita banyak pikiran lah soal jadi tidaknya kompetisi, kemudian ada dan tidak degradasi begitu. Nah hal-hal non teknis dengan kita pernah kecewa sekali waktu dulu tidak jadi itu sempat mengganggu dan merusak mood manajemen sendiri tidak dalam menentukan kerangka tim, Bang. Ya pastilah, makanya kemudian kita membuat persiapan tim kan menjelang kongres. Ketika kita sudah memastikan bahwa izin dikeluarkan oleh Polri, walaupun waktu itu belum penyerahan, tapi kita sudah mendapatkan informasi bahwa Polri sudah mengeluarkan izin, tinggal penyerahan aja secara simbolis. Baru kemudian kita menggelar latihan. Kita trauma, terus terang kejadian Jogja misalnya, kita sudah sebulan di sana, banyak habis duit, tapi kemudian kompetisi tidak jadi. Kalau bahasa kita tuh bakar uang lah, selama kita di Jogja itu. Anak-anak latihan capek kan, tapi nggak ada hasil sama sekali, pulang lagi. Nah itu juga menjadi menjadi pertimbangan kita kembali dalam mempersiapkan tim. Ada orang bilang kita telat mempersiapkan tim, tapi saya pikir tidak juga. Kita justru berada di tengah-tengah. Setelah kita baru ada tim-tim lain yang juga baru mulai latihan. Persela Lamongan misalnya itu malah baru setelah kita. Jadi PSIS Semarang justru malah setelah kita misalnya. Jadi tidak terlalu terlambat juga. Bahkan Coach Henry menargetkan waktu 40 hari paling ideal, dan kita dapat kurang lebih sekitar 50 hari lah untuk mempersiapkan tim. Nah, dengan persiapan yang ada, tentu tidak ada tim yang tanpa target. Gitu. Statement terakhir dari Pak Presiden, mohon diralat kalau saya salah, itu menargetkan kita itu masuk 5 besar. Apakah itu sebuah target yang realistis dan seberapa optimis dari manajemen sendiri untuk mencapai target itu? Kita melihat begini, target Pak Presiden 5 besar itu berangkat dari situasi bahwa semua klub itu keteteran dalam persiapan. Faktor pandemi, faktor keuangan gitu kan. Jadi kan di luar 3 klub besar misalnya Persija, Persib dan Bali United, hampir semua klub itu sama. Keteter persiapan, keteter soal uang, keteter soal pemain asing dan lain sebagainya lah. Jadi saya pikir wajar Presiden menargetkan itu berangkat dari dasar itu tadi. Bahwa seluruh klub punya kemampuan yang sama sekarang, hampir punya kemampuan yang sama sekarang. Tinggal bagaimana klub ini optimis untuk bisa. Contohnya lagi, tidak ada klub Liga 1 yang jor-joran beli pemain. Sama sekali tidak ada. Yang ada justru tim Liga 2. Persis Solo misalnya, kemudian Dewa United gitu kan. Atau PSG Pati yang jadi Hatta Halilintar sekarang, baru beli Nur Hidayat ya kan. Dan justru Liga 2 yang sekarang yang gila-gilaan, jor-joran beli pemain. Ya, Liga 1 saya lihat biasa saja, tidak ada yang berlebihan. Justru beberapa pemain bintang di klub sebelumnya macam Persebaya misalnya juga tidak mampu memulangkan David da Silva segala macam gitu karena harganya mungkin tinggi kan. Nah, jadi hal seperti itu ya kita berangkat bahwa ya realistis kalau kita Presiden menargetkan target 5 besar itu. Nah, teman-teman, itulah jawaban soal target 5 besar yang mungkin teman-teman bertanya realistis atau tidak realistis. Yang namanya target ya tentu sudah dihitung dan ada optimisme di sana. Bang, ini terkait pemain asing. Praktis tahun ini tidak ada pemain asing lama yang tinggal, semuanya wajah-wajah baru dan kali perdana mereka main di Indonesia. Pertama, apa alasan Persiraja yang dari dulu itu sering memakai pemain asing yang baru perdana main ke sini? Yang kedua, seberapa banyak sih tawaran pemain asing dari agen-agen itu yang masuk ke Persiraja? Kalau pemain asing yang masuk, nggak usah kita tanya, banyak sekali. Puluhan. Bahkan ada yang menawarkan diri dia. Ada yang menawarkan diri. Kalau dari agen nggak usah kita tanya lah. Memang banyak sekali, mulai dari harganya mahal sampai harganya rendah. Salah satu alasan kita mengambil pemain yang belum pernah bermain di Indonesia, saya melihat di faktor motivasi. Setiap pemain yang datang, saya selalu berusaha pemain yang datang yang sampai ke Aceh, saya selalu berusaha menjemput sendiri. Karena dalam proses jemput itu saya punya waktu untuk bertanya motivasi, bertanya
apa yang dia tahu tentang Persiraja, apa yang dia tahu tentang sepak bola Indonesia. Dan ketika saya tanya kenapa mau main di sini, dia selalu bilang motivasi dia tinggi karena fans kita tuh besar. Jadi katakanlah mereka bermain di Eropa tapi di Liga Eropa ya seperti Malta, seperti Latvia, Liga kelas 3 lah di Eropa. Tapi fansnya itu sedikit. Dia melihat misalnya beberapa teman dia yang sudah bermain di sini baru 1 bulan di satu klub tiba-tiba followernya banyak gitu. Iya, centang biru. Dapat sambutan antusias itu. Nah, dia ingin merasakan itu. Ya. Kalau dibandingkan harga, mereka mengakui bahwa di sana lebih bagus. Dalam situasi pandemi mereka dapat harga yang lebih bagus di Eropa itu. Seperti misalnya Vanja Markovic ini. Si Vanja Markovic ini bahkan mendapat 3 kali lipat dari harga yang kita kasih sekarang. Kalau dia bertahan di klub lama dia di Eropa itu. Tapi dia tidak mendapat sesuatu yang dalam bahasa dia itu kalau bahasa kita mungkin ruh sepak bola sebenarnya itu loh. Dia lulukan oleh penonton, dia keluar di jalan ditegur sama orang, lah baru keluar sebentar ada yang ngajak foto. Nah dia mau merasakan itu. Dia merasa saya bagus bermain bola, tapi ketika saya di Bosnia, saya keluar ke jalan, orang nggak ada yang kenal sama saya. Karena di sana bukan dunia sepak bola, dia bilang sama dia. Nah, saya ingin merasakan hal yang seperti itu. Nah itu motivasi dia. Motivasi kedua adalah benar situasi pandemi, tapi mereka yakin situasi akan membaik. Dan tentu saja mereka dengan prestasi yang mereka punya, mereka akan mendapat kontrak yang lebih bagus. Jadi ada aspek itu, kemudian juga ada aspek ekonominya gitu. Nah sejauh ini kalau menurut dari kacamata manajemen yang mereka tampilkan di latihan itu sudah cukup baik. Mereka masih proses adaptasi nih. Kalau Vanja masih adaptasi, karena dia bilang di sini panasnya luar biasa, masih merasa luar biasa. Kalau Sorry sama Leo sudah terbiasa, dia bilang Brazil sama Tokyo kurang lebih seperti ini cuacanya. Tinggal Vanja sebenarnya yang sedang proses adaptasi. Kalau yang lain sejauh ini cukup memuaskan. Nah, sekarang kan yang hingga video ini diambil telah ada 3 pemain asing. Kemudian juga dalam waktu dekat akan datang seorang striker lagi. Nah, di antara 4 posisi itu, yang paling lama ketika menentukan pilihan itu apa benar striker atau ada yang lebih lama lagi? Striker. Ya kita memang memilih striker yang cocok, kemudian yang punya karakter seperti kita kan. Kita melihat Van der Leyen misal musim lalu punya karakter seperti itu, tapi begitu di 3 pertandingan belum menunjukkan sesuatu lah. Nah mudah-mudahan striker baru ini bisa lebih kuat. Nah itu harapannya teman-teman. Nah sebagai penutup, apa harapan abang bagi fans Persiraja yang kali ini tidak bisa menyaksikan langsung karena kita bermain di Pulau Jawa gitu, dan juga situasi pandemi? Silakan Bang. Pertama, selalu saya bilang bahwa jangan pernah berhenti mendukung klub ini dalam keadaan apapun. Entah siapa yang pergi, entah pemainnya siapa yang tinggal, entah pelatihnya siapa yang pergi, entah manajemen siapa yang pergi, tetap dukung Persiraja. Karena Persiraja ini adalah sudah menjadi kebanggaan kita lah. Artinya Banda Aceh dengan Persiraja sudah tidak bisa dipisahkan. Persiraja dengan Banda Aceh tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus tetap sampai kapanpun mendukung klub ini. Yang kedua, dengan situasi pandemi, selalu saya dengungkan, selalu saya sampaikan, bantu Persiraja dengan membeli merchandise Persiraja. Saat ini kita nggak bisa nonton langsung, nggak bisa beli tiket, kita nggak bisa membantu dalam bentuk itu, maka bantu dengan beli merchandise. Musim ini kita jersey baru, model baru segala macam, silakan datang, silakan beli, dan itu akan sangat membantu Persiraja. Yang ketiga, nonton secara langsung, nggak perlu berkerumun, katakanlah begitu. Apalagi di Banda Aceh sekarang sedang naik COVID-nya, dan jangan pernah berhenti berdoa. Doakan kita bisa bertahan tahun ini sesuai dengan yang kita targetkan, mencapai hasil yang kita targetkan, dan pasti kemudian tahun depan kita akan lebih meningkatkan lagi. Nah, itu teman-teman pesan dari Bang Rahmat Jalani selaku Sekum Persiraja. Bang, pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi bincang singkat kita soal pesepak bolaan Aceh, spesifiknya Persiraja. Kami mendoakan Persiraja terus maju terus, sukses terlalu, dan tercapai target-targetnya. Pada akhirnya Bang Rahmat Jalani undur diri, saya Isa Maulana undur diri. Salam sahabat masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.